Kalian tahu, satu-satunya politisi yang memiliki kemampuan meramal seperti yang dimiliki Mama Loren cuma satu. Adian Napitupulu. Serius kalian ini, jangan ketawa. Iya kan, tidak percaya kalian? Kita dengarkan dulu abang kita yang satu ini ya. Kalkulasi suara kalau sampai hari ini ya, kemarin beberapa waktu lalu tuh saya komunikasi dengan Mas Ganjar, saya bilang, Mas, kayaknya sudah harus jahit jas nih. Jahit jas. Udah siap-siap pelantikan aja deh gitu loh. Artinya bahwa kita terlalu yakin karena kita bekerja keras di bawah, kita bekerja keras di rakyat, kita melihat peluang yang sangat besar untuk menang satu putaran. Jadi 20 Oktober nanti Pak Ganjar akan dilantik. Tanggal 20 Mas Ganjar akan dilantik. Luar biasa. Sampai sekarang kami masih nunggu undangannya loh. Ternyata ramalan Anda sungguh jitu. Ya, itu menandakan bahwasanya Anda itu seorang politisi visioner. Bisa memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Masalah meleset dan tepat itu urusan belakangan. Yang penting prediksi aja dulu. Ya, itulah yang terjadi sekarang, biar tahu kalian. Kalau kalian tanya orang ini satu-satu ya, di Jawa Tengah, di Jakarta, Sumatera Utara, oh yakin sih, yakinnya. Iya, nggak peduli orang itu, yang penting satu putaran. Pantaslah kemarin itu mereka ini ngotot, iya kan, bahwasanya walaupun suara 16%, mereka sangat yakin bahwasanya mereka pemenang. Coba bayangkan kalian, sedangkan Anies nggak saya yakin itu. Dia 24%, tapi dia nggak memiliki keyakinan sebesar itu. Ternyata orang ini ngotot karena apa? Karena terlanjur malu. Apalagi Adian udah malu sama si Ganjar. Nyuruh-nyuruh jahit jas. Sekarang yang jadi pertanyaan kami, di manakah keberadaan jas tersebut? Karena kami tidak peduli bagaimana nasibnya si Ganjar. Yang kami pedulikan bagaimana nasibnya jasnya itu. Aduh orang ini, tapi itulah dia ya. Ini cuman openingnya aja ini. Kalau isi konten ini nggak ini ini. Ya, jadi aku hanya ingin mengingatkan ya, untuk setiap para pemilih di setiap provinsi yang ada di Indonesia, perhatikan ya, jangan terlalu percaya sama orang yang ngomongnya besar. Karena biasanya omongnya besar itu suaranya paling kecil. Ya, untungnya saja mereka itu speakernya yang besar. Itu aja, ya kan? Ngomong-ngomong masalah speaker, ya, kita kembali dulu ke masalah demo 411. Yang banyak kan speakernya, biar tahu kalian kemarin itu. Satu orang 3 speakernya. Itu belum ditambah toa itu. Aduh, tahu ndak kalian kemarin itu, ya kan? Aku rupanya setelah ku amati, ya kan? Ini kenapa ini satu orang ini kok tantrum begitu kan? Rupanya tahu kalian, salah satu pentolannya FPI ngamuk-ngamuk karena apa? Yang datang sedikit. Nggak perlu kutampilkan. Ya, cari aja kalian di TikTok, itu banyak itu, nggak perlu kutampilkan. Malas aku, malas. Ngamuk-ngamuk biar tahu kalian ya. Yang diharapkan yang datang imam besar. Yang rupanya yang datang itu entah yang mana-mana. Pemimpin mereka kan begitu kan. Aku pikir begitu. Mana lah kepalanya ini, pikirku begitu. Nggak nongol. Kurasa dia pun ini juga nggak nongol, katanya dia di Arab ya kan. Kalau ku telaah begitu kan, dia itu pasti nunggu callingan itu. Nanti kalau misalnya kehadiran kalian ada sekitar 15 juta, panggil aku.
Tapi kalau cuma 1.000 2.000 nggak usah panggil aku. Malu. Nggak tahu malu kalian. Kalau aku tahu. Kan begitu. Aku nggak perlu sebutkan namanya ya. Nggak perlu kusebutkan namanya. Ya, itu dia. Dan tahu nggak kalian yang paling konyolnya lagi, ya selain mereka mengancam akan mengadili Jokowi dan juga menumbangkan Fufu Fafa. Entah siapa Fufu Fafa itu. Sampai sekarang pun nggak tahu aku. Iya kan? Orang ini pun juga tahu kalian. Mereka mengancam akan membuat gerakan di Solo. Kampret, kutanya dulu sama kalian, ya. Berani rupanya kalian datang ke Solo. Kita dengarkan dulu ya, kita dengarkan dulu. Ini memang betul-betul sangat meresahkan ini. Orang-orang bodoh kalau udah ngumpul kayak gini. Sebagaimana saya disampaikan, besok di Solo itu insya Allah besar-besaran mama, ini baru mama ya, yang mau akan mengepung rumah Jokowi. Rumah Jokowi atau tanah? Karena tanah ini adalah tanah yang diperuntukkan negara untuk memberikan fasilitas dia. Ya, kita akan ada aksi pengepungan rumah Jokowi di Solo, dan itu tentu membuat ketakutan Jokowi, dan semua menduga bahwa kedatangan Prabowo di rumahnya Jokowi itu untuk mengerta rakyat supaya rakyat takut, toh dia akan dilindungi Prabowo. Tidak mungkin rakyat tetap bertekad sampai Jokowi dan dimakzulkan anaknya berselesai, tidak akan selesai, karena ini semua legal secara hukum. Oleh karenanya kita semua ini sekarang kita berada di acara 411 ya, di Patung Kuda. Ini semua tokoh turun, tapi ini adalah sebagai pemanasan. Pada saat nanti tahun 212 kemungkinan akan besar lagi. Tapi intinya adili Jokowi dan makzulkan anaknya si Gibran yang tidak sudi rakyat mempunyai wakil presiden, dan khawatirnya Prabowo berhalangan dalam waktu dekat, entah sakit, entah atau malah diracuni oleh mereka itu. Yang khawatirnya adalah kemudian dia mengganti menjadi presiden. Rakyat tidak ada yang rela bahwa kalau dia menggantikan Prabowo menjadi presiden. Oleh karenanya mungkin keinginan Jokowi mendatangkan Prabowo ke Solo terus akan berlangsung, dan saatnya nanti rakyat minta ketegasan Prabowo bahwa dia tidak boleh melindungi orang-orang yang melanggar hukum. Kenapa mau ngedemo Jokowi tapi di Solo? Karena dia di Solo ya. Ya, contohnya pada saat proses pengadilan yang tidak tuntutkan dia tidak datang ke proses tidak sidang pengadilan dengan alasan dia sudah tidak di Jakarta atau di Bogor. Tapi para pengacara kita sudah cerdik bahwa memberikan alamat itu pada Solo, Bogor, dan Jakarta. Oleh karenanya kita kejar pengadilan. Apabila dia tidak menjadwalkan pengadilan, maka di Solo pun tidak ada masalah. Mau dimanapun rakyat yang akan menuntut dia itu ada di mana-mana. Jadi besok itu demo atau pengadilan loh? Kalau besok demo rakyat untuk menghantarkan proses pengadilan itu harus didukung oleh rakyat. Maka kita kalau mau serius, jangan hanya sekedar kita puas pada demo-demo seperti ini, kecuali kalau dalam jumlah besar jadi sekaligus kemudian menuntut tetapi kan kita ini sudah dimiskinkan, kita ini diberi batasan-batasan yang tidak mungkin rakyat itu yang sudah diadu domba itu akan kumpul seperti itu. Maka satu-satunya saat ini kita melihat proses hukum harus menjadi tuntutan rakyat, menekan kepada Mahkamah Agung. Kita sekarang tahu bahwa lembaga-lembaga hukum sedang pada loyo dan sedang pada menerima pesanan-pesanan. Contohnya kasus Tom Lembong ya. Ini satu keanehan, maka rakyat akan menuntut. Kalau menurut Refli Harun, kemungkinan kita rakyat menuntut bahwa lembaga-lembaga hukum itu di shutdown dulu sementara dibuat oleh para tokoh-tokoh rakyat melalui social society. Keren Om. Terus apa lagi Om? Ya, jadi ini yang tidak boleh dilalui. Jadi satu-satunya untuk menyelamatkan Indonesia ya ini harus diselesaikan. Jadi kita jangan terlalu banyak kita membuat acara-acara pengembangan ekonomi
ekonomi sekian 8% itu bagus, tetapi satu-satunya jalan untuk mensukseskan itu memang itu harus diselesaikan. Punya anggapan nggak bahwa Pak Prabowo udah lama lagi, Pak Prabowo dalam bahaya, Pak Prabowo akan disingkirkan atau kabinet terancam pecah? Saya sementara ini memperhatikan dari komentar Bu Koni ya. Saya yakin Bu Koni tidak sembarangan, dan itu omongan juga disampaikan pada Jokowi di Singapura bahwa dia hanya akan memerintah sampai paling lama 3 tahun. Jadi kita mencurigai itu, tetapi whatever lah ya, walaupun itu ya terjadi, tetapi yang penting rakyat harus kuat. Dan Hari kita ini, Om, ya, rakyat harus kuat. Artinya hari ini kita demo juga ya. Iya, jadi hari ini memang ada pengawalan setelah Jokowi lengser ke Solo. Maka semoga ini terus berlangsung sebagaimana saya disampaikan, besok di Solo itu insya Allah besar-besaran mama, ini baru mama ya, yang mau akan mengepung rumah Jokowi. Rumah Jokowi atau tanah? Tanah, karena tanah ini adalah tanah yang diperuntukkan negara untuk memberikan fasilitas dia. Luasnya 12 hektar. Jadi kan tidak pantas orang yang sedang dituntut rakyat kok mau diberi hadiah buat rumah istana ini. Ini Indonesia ini harus diselamatkan ya. Semua rakyat Indonesia harus peduli terhadap ini. Aku jijik kali lihat orang ini, jujur. Kalau kalian jijik enggak? Lebih parah daripada si Adinda Pitupulu. Coba perhatikan kalian dulu apa yang dibilangnya tadi ya, bahwasanya mereka akan mengepung rumahnya Jokowi. Ya, rumah dan tanah Jokowi akan dikepung, ya kan? Dan tahu enggak kalian yang ngepung siapa? Mudah-mudahan nanti katanya banyak mama-mama ngepung. Itu artinya apa? Ya, mereka akan menggunakan kekuatan mama-mama terlebih dahulu untuk mengukur apakah ada perlawanan dari rakyat di kota Solo ataupun tidak. Kalau misalnya ada perlawanan, ya udah berarti kita nggak bisa masuk. Tapi kalau misalnya nggak ada perlawanan, baru kita masuk. Itu rencana orang ini. Banci. Kalian peralat mama-mama bencong. Sorry ya, aku bukan bukan sedang merendahkan salah satu kaum yang ada di bangsa ini, tidak. Tapi banci itu adalah laki-laki yang memiliki sifat kewanita-wanitaan. Perlu kalian sebagai laki-laki itu sekali-sekali membersihkan daerah kewanitaan. Kewanitaan kalian. Aku justru bilang, cuman casingnya aja kalian laki-laki ku tengok. Tapi kalau isi dalamnya kurasa perempuan kalian. Gak punya otak kan begitu ya. Coba bayangkan kalian, Joko Widodo 10 tahun yang memperjuangkan muncungnya ini satu-satu. Berani mereka bikin begitu? Bikinlah, bikin. Coba bayangkan kalian, kedatangannya Bapak Prabowo ke tempatnya Bapak Jokowi pun juga mereka curigai ya, sebagai upaya untuk melindungi keluarga Jokowi. Kampret, lapet, japurut, letiung, begurung. Ku bilang sama kau ya, Bapak Prabowo sama Bapak Jokowi itu dulunya adalah antara atasan dan bawahan. Nah sekarang mereka itu sederajat, sama-sama presiden. Yang satu presiden ke-7, yang satu lagi presiden ke-8. Nah, Anies Baswedan yang kalian agung-agungkan dari kemarin sampai sekarang, sampai selama-lamanya, yakin aku nggak akan pernah jadi presiden. Itu dia ya. Ini ingat ini, cerdas kita ya. Mereka katakan bahwasanya ini adalah upaya Bapak Prabowo untuk melindungi keluarga Jokowi. Sebetulnya ini adalah tanda ketakutan mereka. Aksi ini adalah tanda ketakutan mereka bahwasanya ya akan ada orang-orang di antara mereka yang terancam keberadaannya oleh karena ya, ingat ini, oleh karena gerakan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo. Ingat itu. Ini orang-orang yang merasa terancam. Tahu kalian apa katanya tadi? Dikatakan bahwasanya ada tokoh-tokoh yang sudah turun
Ya, siapa lagi kalau bukan Refli Harun, Faisal Shihab, Din Samsudin, itu aja orangnya. Ku bilang sama kalian ya, dan mereka katakan apa ya, seperti kasus Tom Lembong ya, maka kami mencurigai ada sesuatu di balik semuanya ini. Ketahuan sekarang ya. Kenapa serempet-serempet Tom Lembong? Ada apa? Berarti ada callingan nih. Ya, ternyata mereka sakit hati pendana mereka masuk penjara. Iya, sakit hati kalian ya. Salah satu donatur kalian masuk penjara. Sekarang begini aja lah, kalau misalnya dia masuk penjara, cari donatur lain dong. Kenapa? Nggak ada yang mau. Ya nggak ada yang mau lah model kalian coba. Ya itu dia. Sekarang begini, kenapa sih nyerempet Tom Lembong, ada apa? Ya, sekarang begini ku bilang sama kalian, ada beberapa kasus selain Tom Lembong yang ternyata sekarang menjadi bidikannya Bapak Prabowo. Perhatikanlah. Formula E. Itu jelas-jelas saja. Makanya orang ini sekarang ya melakukan sebuah gerakan karena apa? Ketika Formula E diusut, maka mereka akan mati-matian mengatakan bahwasannya itu adalah kriminalisasi. Perhatikan ya. Itu makanya aku bilang, kok mau sih? Ngapain kalian bela-bela lagi? Keracunan kalian semuanya, bah. Itu dia. Dan tahu ndak kalian ya apa yang dibilangnya lagi, bahwasanya ya ketakutan mereka adalah ketika Bapak Prabowo akan berhenti di tengah jalan ya, berhenti di tengah jalan oleh karena apa? Faktor sakit satu lagi faktor keracunan. Lapet. Ku bilang sama kalian ya, kalau Bapak Prabowo ya menjalankan pemerintahan full ya sepenuhnya, itu adalah anugerah yang terindah bagi rakyat Indonesia. Gitu dia. Tapi kalaupun beliau itu tidak menjalankan pemerintahan secara full, di tengah jalan kita katakanlah misalnya ada sesuatu yang menjadi penghalang ya, dan akhirnya Gibran menjadi presiden, mau ngomong apa kalian? Emang bisa rupanya di tengah jalan kalau Bapak Prabowo misalnya ya berhenti menjadi seorang presiden atau mengundurkan diri, emang bisa sih jadi presiden? Bisa. Orang ini kan begitu. Iku bilang sama kalian kan dari kemarin, percaya kalian kan bahwa saya selama masa pemerintahan Bapak Prabowo ini ya, ini Gibran akan kena serang terus karena mereka nggak berani sama Bapak Prabowo. Itu dia. Dan kalian bilang katanya itu takut nanti Gibran meracuni katanya. Goblok. Ku bilang goblok itu, ku bilang. Ya berani aku bilang goblok. Itu adalah fitnah yang paling keji yang kalian ucapkan kepada seorang wakil presiden. Ya, kata-kataku ini nggak lebih kasar daripada kata-kata kalian ya yang mengatakan bunuh Jokowi, gantung Jokowi, ya adili Jokowi, matikan Jokowi. Itu kata-kata kalian, ya. Ku bilang sama kalian, kata-kata Opung Parbelak tidak terlalu kasar dibandingkan dengan kata-kata kalian. Perkataanku ini keras, tapi kalian jahat. Aku jujur aja kalau udah di masa-masa kayak gini gitu kan, aku berpikir kenapa lah orang ini selamat dari COVID kemarin itu. Iya kan, kok bisa lah selamat dari COVID? Pikirku begitu. Aduh. Itulah aku bilang sama kalian ya, kalau kalian sudah terselamatkan dari COVID, itu artinya Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kalian sebagai umatnya. Minimal sebagai makhluk hidup. Gitu loh ya. Jadi hati-hati kalian ketika kalian mengambil sebuah tindakan. Ingat aku bilang sama kalian, nah, ini adalah ekspresi ketakutan.
Ini ekspresi ketakutan, ku bilang sama kalian. Karena apa? Ada orang yang mendanai mereka, atau ada orang, aku curiga, ini curiga ya, nggak apa-apa ya. Aku curiga ada orang di balik mereka, ya, yang berusaha mendorong massa supaya massa melakukan sebuah gerakan, ya, mengatasnamakan rakyat, ya, dan itu menjadi tameng mereka untuk supaya mereka jangan diusut dosa-dosanya di masa lalu. Udah kayak baca. Nggak ada permainan lebih cantik dari itu. Nggak ada permainan yang lebih paten dari itu. Nggak anak Medan kalian, nggak paten kalian. Udahlah ya, sekarang gini aja, tunggu tanggal mainnya. Ya. Tunggu tanggal mainnya. Jadi kita di sini ya, kita yang betul-betul waras, kita diam-diam aja. Ingat ya, Bapak Prabowo itu bukan seorang yang terlalu bodoh ya untuk mendiamkan hal-hal seperti ini. Ya. Mungkin secara nyata tidak ada tidak ada tindakan yang terlalu mencolok, tapi ingat, lama-lama kena angkut ini. Perhatikan ya. Siapa sangka Tom Lembong kena angkut? Dapat ya. Sebentar lagi begitu juga Formula E. Makanya netizen bilang sama Opung Parbelak, kenapa si Anies Baswedan itu Formula E dong? Ya kan, kalau bisa diusut tuntas, tunggu, tenang satu-satu. Sebagai manusia kita perlu bersabar. Tahu enggak kalian apa dibilangnya tadi? Refli Harun mengatakan kalau bisa lembaga-lembaga hukum itu dinonaktifkan, di shutdown katanya. Kalau perlu biarlah social society. Maksudnya social society itu siapa? Kalian yang mau melakukan pengadilan gitu. Iya, bapak kau satu-satu. Kurang ajar. Udah dibilang negara ini negara hukum. Hukum adalah panglima tertinggi di negara ini. Ya, ingat, tindakan kalian itu sebetulnya tindakan melanggar hukum itu. Karena apa? Ya, apapun yang kalian lakukan di sana itu memang betul, ya. Demonstrasinya itu sah secara hukum, ya. Mengungkapkan pendapat itu sah secara hukum. Tapi tindakan kalian itu bisa dikatakan tidak dibenarkan secara hukum. Coba adili Jokowi. Sekarang begini aja, nggak usah korek kalian itu banyak, ya. Bikin, susun saja bukti-buktinya apa, ya. Bikin dalam bundelan-bundelan itu, terangkan di situ satu-satu apa yang sudah dilakukan Bapak Jokowi, dan juga berikut buktinya. Bawa itu ke pengadilan. Nggak usah banyak korek kalian di jalan. Sakit mata. Terus masalah Fufafa. Sekarang ku bilang sama kalian, kalau Sempak Rosuryo memang betul-betul yang menjadi dalang semuanya ini, dan dia adalah orang di balik Fufafa, awas kalian. Ya, berani ndak kalian gantung itu orang? Banyak kali cerita kalian Fufafa. Begitu juga Suswono itu, ya, kemarin itu. Beliau itu kan sudah minta maaf dan mengakui kesalahan. Masalahnya apa lagi? Kalau kemarin, ya, yang namanya Ahok kalian anggap menista agama, sehingga gerakan kalian itu besar-besaran. Oke, karena dia itu bukan seagama dengan kalian. Nah, ini Suswono sudah meminta maaf, satu agama dengan kalian, ya, dan juga dia itu mengatakan bahwasannya dia itu tidak ada unsur kesengajaan, ya, untuk melakukan menyampaikan ilustrasi seperti itu. Itu pun tidak bisa kalian maafkan. Berarti apa? Unsur politik. Banyak kali gaya kalian. Tapi kalau sempat dia wakilnya Pramono Anung, ya kan, contohnya, atau wakilnya Anies Baswedan, nggak kayak gitu kalian. Waktu si Imin kemarin itu sholawatan, yang liriknya itu diganti, ribut kalian nggak? Enggak. Mana demo kalian? Terus dibilang orang ini, katanya 411 ini adalah merupakan pemanasan dari 212. Kita lihat aja lah. Selalunya dari dulu kalian tiap hari pemanasan.
Demo kalian itu 2016 cuman itu demo terakhir yang besar. Sekarang udah 2024, udah 8 tahun. Demo kalian itu kau tengok kecil-kecilan. Gitu. Bagi kami itu cuman hiburan. Melihat orang-orang kesetanan. Yang di sini kesetanan, kok di situ yang kesurupan. Ya aku bilang kesetanan, kenapa? Aku bertanggung jawab dengan kata-kataku ini. Karena apa? Ya itu sikap-sikap setan seperti itu. Memfitnah Bapak Jokowi, menghina Bapak Jokowi, melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Jokowi. Apakah kesetanan itu namanya? Makanya aku bilang, nggak punya otak kalian satu-satu kalau ku tengok, iya kan? Tapi biarkan aja lah ya. Ini adalah tanda-tanda ketakutan dari mereka ya. Jadi Opung Parbelak sampaikan sama kalian, kalau manusia yang tadi ini mengatakan bahwasanya Bapak Jokowi mengadu domba masyarakat, itu kebalikannya itu. Orang inilah pengadu domba yang sebenarnya ya. Tapi maaf, rakyat sudah cerdas, rakyat tidak terlalu bodoh untuk kalian bodoh-bodohi. Ya. Coba lihatlah yang demo kemarin kan nggak seberapa kan? Itu artinya apa? Nggak gara-gara demo kalian ke semua masyarakat terprovokasi, tidak. No. Udah nggak bisa lagi masyarakat diprovokasi. Karena apa? Karena kami ingin melaju dengan pesat menuju Indonesia Emas. Sudah ngerti kau? Ya. Coba dulu tukaran kacamata dulu kita. Kacamatamu itu kayaknya nggak cocok itu ya. Jadi apa yang kau lihat itu semuanya negatif. Pakai dulu kacamataku ini biar apa yang kau lihat itu positif. Iya ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Pokoknya kita maju terus, kita dukung pemerintah ya. Kita dukung apa yang dilakukan Bapak Prabowo. Dan ingat ya, Bapak Prabowo tidak akan tinggal diam ya untuk menghadapi manusia-manusia seperti ini.